Bismillah. Perjalanan dari Blitar ke Semarang lewat tol banyak yang bilang cepat. Tapi kenyataannya tetap butuh waktu berjam-jam, bahkan bisa sampai 6 jam lebih. Hari ini kita memulai perjalanan dari Maron, Srengat di Blitar. Sebuah tempat yang sederhana, tenang, dan penuh aktivitas kehidupan sehari-hari. Pagi hari di sini terasa berbeda. Udara masih segar, jalanan belum terlalu ramai, dan mobil kita perlahan mulai bergerak meninggalkan rumah. Tujuan kita hari ini adalah ke Semarang, tepatnya ke daerah Gombel. Kita memilih rute darat, masuk tol dari Nganjuk, dan keluar di Banyumanik Toll Gate. Rute ini dikenal sebagai salah satu rute yang efisien, karena memanfaatkan tol Trans Jawa. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang efisiensi, ini tentang proses. Perjalanan dimulai dari Maron, kita keluar ke jalan utama Srengat. Di sini, aktivitas sudah mulai terlihat. Ada orang berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, pedagang mulai membuka lapak. Semua berjalan dengan ritmenya masing-masing. Dan kita pun melanjutkan perjalanan menuju arah Kediri. Di jalur ini, kita mulai merasakan realita perjalanan. Jalan tidak selalu kosong, kendaraan tidak selalu lancar. Kadang kita harus melambat, kadang berhenti. Dan disinilah pelajaran pertama, bahwa dalam hidup tidak semua hal bisa kita percepat. Ada bagian yang memang harus dijalani dengan sabar. Perjalanan terus berlanjut. Kita memasuki wilayah Kediri. Lalu lintas mulai lebih padat. Namun kita tetap melaju, menuju arah Nganjuk. Jalan mulai lebih lurus, tapi tetap belum sepenuhnya bebas. Masih ada truk, masih ada kendaraan lain. Dan tanpa terasa, waktu sudah berjalan lebih dari 1 jam. Baru di titik ini, kita sampai di gerbang tol. Sebuah titik yang sering dianggap sebagai awal perjalanan cepat. Kita masuk ke jalan tol, dan seperti memasuki dunia yang berbeda. Jalan lebar, rapi, tidak ada lampu merah, tidak ada persimpangan. Mobil mulai melaju lebih stabil. Namun, disinilah banyak orang salah memahami perjalanan. Masuk tol bukan berarti langsung sampai. Masuk tol hanyalah mempermudah, bukan mempercepat secara instan. Perjalanan dari Nganjuk menuju Semarang ini cukup panjang. Kita akan melewati Ngawi, lalu masuk Jawa Tengah menuju Sragen, kemudian ke Surakarta, dan dilanjutkan ke arah Salatiga. Perjalanan terasa lebih tenang, namun tetap kita harus menjaga kecepatan. Karena di tol ada aturan, ada batas kecepatan, dan kita juga harus menjaga keselamatan. Di tengah perjalanan, kita mulai merasakan lelah, dan disinilah pentingnya berhenti sejenak. Kita masuk rest area, beristirahat, mengatur nafas, mengisi energi. Mungkin hanya sebentar, tapi sangat berarti. Dalam hidup juga begitu. Istirahat bukan berarti berhenti selamanya, tapi cara agar kita bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih baik. Perjalanan kembali dilanjutkan. Di sekitar Solo, lalu lintas mulai terasa lebih padat. Kita harus menyesuaikan kecepatan, tidak bisa memaksakan. Dan di sini kita belajar lagi, bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita harus mengikuti keadaan. Setelah melewati Solo, kita menuju ke arah Salatiga. Dan disinilah kita mulai menghadapi tanjakan panjang. Mobil membutuhkan tenaga lebih, kecepatan menurun. Kita melihat kendaraan lain juga melambat. Dan ini mengingatkan bahwa dalam hidup selalu ada fase menanjak. Fase yang terasa berat. Fase yang membuat kita harus berjuang lebih. Namun selama kita terus berjalan, kita akan melewatinya. Setelah melewati tanjakan, perjalanan mulai menurun. Udara berubah, lebih hangat. Tanda kita sudah mendekati Semarang. Akhirnya kita keluar di Banyumanik Toll Gate. Perjalanan tol selesai, dengan total biaya tol sekitar Rp329.000. Sebuah harga yang kita bayar untuk kemudahan perjalanan. Dan ini juga pelajaran, bahwa kemudahan dalam hidup seringkali ada harganya. Tapi selama itu halal dan sesuai, maka tidak masalah. Perjalanan belum selesai, kita lanjut menuju Gombel. Dan disinilah tantangan terakhir, tanjakan Gombel. Jalan menanjak, curam, kita harus pelan, fokus, dan tidak terburu-buru.
Namun ketika sampai di atas, kita melihat pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Dan disitulah kita sadar bahwa setiap tanjakan selalu punya pemandangan indah di ujungnya. Akhirnya, kita sampai di tujuan. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 6 jam lebih. Bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Perjalanan yang mengajarkan kita tentang sabar, tentang proses, tentang menerima keadaan, dan tentang tawakal kepada Allah. Karena sejauh apapun kita berjalan, pada akhirnya kita hanya bisa berusaha, dan Allah yang menentukan hasilnya. Semoga setiap perjalanan kita selalu diberi kemudahan, keselamatan, dan keberkahan. Amin. Dan setelah sampai di Gombel, kita mungkin duduk sejenak di dalam mobil, menghela napas, melihat ke arah kota Semarang dari ketinggian. Lampu-lampu mulai terlihat jika sudah sore atau malam. Jalanan yang tadi kita lalui sekarang terlihat kecil dari atas. Dan di momen itu, biasanya kita mulai merenung. Perjalanan sejauh ini ternyata tidak terasa ketika dijalani. Padahal tadi di awal mungkin terasa lama, terasa melelahkan. Tapi sekarang semua itu sudah terlewati. Dan itulah hidup. Kadang ketika kita berada di tengah perjalanan, kita merasa lelah. Kita merasa jauh dari tujuan. Tapi ketika sudah sampai, kita baru sadar, ternyata kita sudah sejauh ini berjalan. Perjalanan dari Blitar ke Semarang ini mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa setiap perjalanan pasti ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Di awal, kita butuh niat. Kalau tidak ada niat, kita tidak akan pernah berangkat. Di tengah, kita butuh sabar, karena disinilah ujian sebenarnya. Dan di akhir, kita butuh syukur, karena tidak semua orang bisa sampai di tujuan dengan selamat. Kita tadi melewati banyak hal, jalan yang ramai, jalanan panjang di tol, tanjakan, dan kelelahan. Tapi semua itu bisa dilewati, bukan hanya karena kemampuan kita, tapi karena izin Allah. Karena bisa saja di perjalanan tadi terjadi sesuatu, tapi Allah menjaga, dan itu sering kita lupakan. Kita sering fokus pada capeknya, fokus pada lamanya, tapi lupa bersyukur bahwa kita sampai dengan selamat. Dan dari perjalanan ini, kita juga bisa belajar bahwa hidup ini seperti perjalanan panjang. Kadang kita ingin cepat sampai, ingin hasil yang instan, padahal setiap fase itu penting. Kalau tadi kita tidak melewati jalan kampung di awal, kita tidak akan sampai ke tol. Kalau tidak melewati tol, kita tidak akan sampai ke Semarang. Semua ada tahapannya, dan tidak bisa dilewati. Begitu juga dalam hidup, tidak semua hal bisa dipercepat. Ada proses yang harus dijalani, ada waktu yang harus ditunggu, dan ada usaha yang harus dilakukan. Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa kita tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena setiap orang punya rutenya masing-masing. Ada yang jalannya lancar, ada yang banyak hambatan, ada yang cepat sampai, ada yang lebih lama. Tapi selama kita tetap berjalan, selama kita tidak berhenti, insya Allah kita akan sampai. Dan satu hal lagi yang sering kita lupakan, bahwa tujuan bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang siapa kita ketika sampai di sana. Apakah kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih bersyukur, atau justru sebaliknya? Perjalanan dari Blitar ke Semarang ini mungkin hanya beberapa jam, tapi pelajaran di dalamnya bisa kita ingat seumur hidup. Dan mungkin setelah ini, kita akan melakukan perjalanan-perjalanan lain dengan rute yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Tapi semoga kita selalu ingat bahwa setiap perjalanan bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi tentang bagaimana kita belajar dan bagaimana kita mendekat kepada Allah. Semoga setiap langkah kita, setiap perjalanan kita selalu diberi kemudahan, selalu dijaga, dan selalu membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. Amin.